Selamat pagi dan salam sejahtera saya tuturkan kepada Bapak Bastanta Kembaren selaku dosen mata kuliah aplikasi komputer dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Regina Valerina Baban, mahasiswa semester 1, program studi Manajemen Perencanaan dan Pemasaran Pariwisata dengan nomor induk mahasiswa 213502888. Pada video kali ini, saya akan menampilkan beberapa formula yang sudah dipelajari untuk mengisi tabel yang tertera di Microsoft Excel. Baik, yang pertama akan kita isi adalah nilai harian. Nilai harian memiliki petunjuk sebagai berikut. UH1 ditambah UH2 dibagi 2. Maka bila kita buat ke dalam fungsi, akan menjadi sama dengan buka kurung UH1 ditambah UH2 tutup kurung garis miring sebagai tanda bagi, kemudian 2. Maka kita akan secara otomatis mendapatkan 44 sebagai nilai pertama. Untuk nama mahasiswa yang lain, nilai hariannya dapat kita dapatkan secara otomatis dengan menarik kursor hingga ke bagian terakhir nama mahasiswa, maka nilai akan secara otomatis muncul di layar Excel. Kemudian selanjutnya adalah nilai akhir angka. Nilai akhir angka memiliki petunjuk sebagai berikut. Nilai harian akhir ditambah UTS ditambah UAS dibagi 3. Maka jika kita buat ke dalam rumus atau formula Excel akan menjadi sama dengan buka kurung nilai harian ditambah UTS ditambah UAS tutup kurung garis miring sebagai pembagi 3. Maka kita akan secara otomatis mendapatkan 70 sebagai nilai akhir angka yang pertama. Untuk nama mahasiswa yang lainnya, sama dengan sebelumnya kita hanya perlu menarik bagian ujung daripada tabel pertama dan secara otomatis akan menampilkan nilai akhir angka bagi mahasiswa yang lainnya. Sementara untuk nilai akhir dalam bentuk huruf menggunakan metode dengan fungsi formula yang berbeda, yakni dengan if. If sendiri merupakan fungsi bersyarat yang hasilnya bergantung pada benar atau salahnya pengujian dengan bantuan operator perbandingan, seperti sama dengan, besar dari, kecil dari, dan sejenisnya. Dalam pengisian kolom nilai akhir huruf ini, yang digunakan adalah fungsi if majemuk dengan operator perbandingan besar sama dengan. Maka jika dituliskan, akan menjadi suatu fungsi panjang, yakni sama dengan if buka kurung nilai akhir yang pertama, kemudian kita mengacu pada tabel nilai huruf yang ada di sini. Maka untuk nilai yang pertama berarti besar sama dengan 85. Kita masukkan ke dalam fungsinya, besar sama dengan 85. Begitu seterusnya hingga ke abjad terakhir. Titik koma A titik koma if buka kurung masih tetap pada nilai akhir angka yang pertama, besar sama dengan, untuk B sendiri adalah 80 titik koma tanda petik kemudian tulis B, kemudian titik koma if masih pada nilai akhir angka yang pertama,
besar sama dengan untuk abjad C berarti 65 titik koma C titik koma if buka kurung nilai akhir yang pertama besar sama dengan untuk abjad D berarti adalah 60. Kemudian titik koma D titik koma yang terakhir adalah if nilai akhir angka yang pertama besar sama dengan 0 titik koma tanda petik yakni adalah nilai untuk huruf E. Kemudian untuk menutup fungsi ini kita harus melihat ada berapa if yang kita gunakan, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka kita buat 5 tanda tutup kurung. 1, 2, 3, 4, 5. Kita klik enter, maka secara otomatis akan menampilkan nilai akhir huruf dari nilai akhir angka yang pertama, milik Wikipedia. Untuk mahasiswa yang lainnya, cukup dengan menarik bagian ujung ini, maka akan secara otomatis menampilkan nilai angka bagi murid yang lainnya. Selanjutnya kita akan mengisi predikat nilai. Untuk predikat nilai, kita harus mengingat bahwa kita telah diberikan tabel acuan. Tabel acuannya adalah yang ini. Maka, fungsi yang digunakan untuk mengisi bagian predikat nilai adalah sama dengan VLOOKUP. Dapat kita lihat fungsinya di sini. Kita klik, kemudian kita meng-highlight tabel yang ingin kita uji. Pertama kita ingin mencari predikat daripada nilai akhir huruf C, maka kita select kolom J2, kemudian karena kita telah diberikan tabel acuan, kita highlight keseluruhan tabel ini. Nah, karena kita telah diberikan acuan, nilai acuan sendiri ini harus dikunci dengan menambahkan tanda dolar di depan dan setelah hurufnya. Kemudian titik koma dua, kemudian karena ininya ada 2, kemudian titik koma lagi true, lalu kita tutup kurung. Maka dapat kita enter, akan secara otomatis menampilkan predikat nilai untuk nilai akhir huruf C. Lalu untuk mahasiswa yang lainnya sama, kita tinggal menarik ke bawah.
Bila kita cocokkan, berarti C adalah cukup sesuai tabel acuan, benar. Dan A yang selanjutnya adalah sangat memuaskan. Itu juga benar. Baik, selanjutnya kita akan mengisi bagian kelulusan. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi terlebih dahulu jumlah laki-laki dan jumlah perempuan secara masing-masing. Untuk mencari jumlah laki-laki, yakni sebuah kategori tertentu, maka kita akan menggunakan COUNTIF. Itu sama dengan COUNTIF karena kita akan melihat jenis kelaminnya, kita akan melihat dari sini. Berarti kita select ini keseluruhannya. Kemudian titik koma dan masukkan kriteria yang ingin kita cari, yakni untuk yang sekarang adalah L atau laki-laki. Kita tutup. Kemudian jika kita enter, akan menampilkan bahwasanya dari 20 siswa ini ada 10 laki-laki. Sama halnya untuk mencari yang perempuan, kita masukkan rumus COUNTIF. COUNTIF buka kurung, masih dari range yang sama, kita select, kemudian titik koma, kriterianya yang kita cari sekarang adalah perempuan, berarti kita ganti L tadi menjadi P. Kemudian kita tutup, maka akan secara otomatis menampilkan bahwasanya ada 10 perempuan dari 20 mahasiswa ini. Kemudian untuk jumlah mahasiswa, kita menggunakan persamaan sum. Sum, buka kurung, kita highlight jumlah siswa laki-laki dan perempuan ini, kemudian kita tutup kurung, maka kita akan mendapatkan total mahasiswa yakni 20 orang, yang dimana adalah benar. Kemudian, yang selanjutnya adalah untuk nilai akhir rata-ratanya. Rata-rata dari nilai akhir tersebut. Maka untuk rata-rata, kita akan menggunakan persamaan average. Average, buka kurung. Kemudian, kita select bagian kolom atau tabel nilai akhir angka dari awal sampai akhir. Kemudian kita scroll ke bawah, kita tutup kurung, kita enter. 72 merupakan nilai akhir angka rata-rata. Rata-rata dari nilai akhirnya adalah 72. Kemudian kita akan mencari jumlah laki-laki lulus. Untuk jumlah laki-laki lulus, kita akan menggunakan COUNTIFs. Kita akan menggunakan COUNTIFs karena kita akan mencari data dari dua kategori yang berbeda. Yang pertama, COUNTIFs, buka kurung, karena di sini yang dicari adalah berjenis kelamin laki-laki. Pertama kita highlight dulu bagian jenis kelaminnya, kemudian titik koma, L, dan karena kita mencari kelulusannya, kita juga harus meng-highlight kriteria atau range yang kedua ini, yakni kelulusan. Nah, karena pada
statusnya sekarang kita mencari yang lulus, maka di akhir kita tambahkan titik koma lulus. Tutup kurung, maka akan secara otomatis Maka sekarang kita akan mencari jumlah laki-laki lulus. Karena kita akan menyandingkan dua range yang berbeda atau dua kriteria yang berbeda, maka kita akan menggunakan COUNTIF. Untuk fungsinya sendiri akan menjadi seperti berikut. COUNTIF buka kurung, kita highlight kriteria yang pertama yakni jenis kelamin, kemudian titik koma, kita highlight. Karena kita ingin mencari yang laki-laki saja, maka kita tambahkan terlebih dahulu L. Lalu setelah itu kita highlight kategori atau kriteria yang kedua. Kemudian kita tambahkan lulus karena kita hanya mau mencari terlebih dahulu yang lulus. Maka akan secara otomatis menampilkan bahwasanya jumlah laki-laki yang lulus ada 9 orang. Sama halnya untuk yang jumlah perempuan lulus. COUNTIF buka kurung, kategori yang pertama yakni jenis kelamin ini kita select lagi. Kemudian karena kita hanya ingin mencari yang perempuan, kita ketik P. Kemudian kita select lagi range yang kelulusan. Kemudian karena kita hanya ingin mencari yang lulus, kita tambahkan lulus. Jika enter, menampilkan bahwasanya hanya ada 8 orang daripada mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan yang lulus. Untuk yang remedial juga sama, yakni lalu kita highlight, kemudian kita titik koma, kemudian kita tambahkan L sebagai simbol laki-laki, kemudian titik koma, kita highlight lagi range kedua, yakni kelulusan, kemudian kita tambahkan lulus, remedial, karena kita ingin mencari yang remedial laki-lakinya. Maka secara otomatis akan menampilkan bahwa laki-laki yang remedial ada 1. Untuk jumlah perempuan remedial juga sama, kita masih tetap memakai COUNTIF. Kita highlight lagi bagian jenis kelaminnya, kemudian kita masukkan P sebagai simbol perempuan, kemudian kita highlight lagi range kedua, kemudian kita tulis lagi remedial karena kita hanya ingin mencari perempuan yang remedial. Maka menampilkan bahwasanya ada 2 perempuan yang remedial. Nah, untuk kelulusan sendiri secara keseluruhan, kita akan mencarinya dengan
COUNTIF. Selanjutnya kita akan mencari kelulusan secara keseluruhan. Kelulusannya kita cari dengan metode COUNTIF. Lalu kita highlight range kelulusan. Karena kita ingin mencari yang lulus saja, maka kita tambahkan kriterianya lulus. Kurung akan menampilkan bahwasannya dari 20 siswa yang lulus hanya 17 orang. Yang remedial kita dapat cari dengan metode yang sama dengan menggunakan COUNTIF. Highlight lagi bagian kelulusannya. Kemudian kriterianya yang kita cari adalah yang remedial. Tutup, maka akan menampilkan bahwasanya dari 20 siswa atau mahasiswa ada 3 orang yang remedial. Berikut pengerjaan daripada rekapan nilai untuk UAS APK. Perlu dicatat bahwasanya penambahan tanda petik, koma, titik koma, dan tanda simbol lainnya penting untuk diperhatikan untuk tidak mengalami kesalahan saat menginput nilai. Sekian dari proses pengerjaan saya. Terima kasih.